Kalau kita sangat siap, bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan, yang berat-berat pun lebih dari situ. Lagi-lagi ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah, itulah perlunya sebetulnya koordinasi. Jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri, ya why not? Kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer. Yaitu pernyataan dari Menkumham. Sekarang saya kembali ke Bang Manajer. Apa sih maksudnya bahwa Eliezer masih JC, masih dapat haknya sebagai JC, tapi tidak dilindungi? Ini yang bikin bingung masyarakat, Bang. Iya, kalau perlindungan secara fisik kita sudah serah terimakan. Oke. Tetapi tentu hak dia sebagai JC, warga binaan yang berstatus sebagai JC, ada Permenkumham. Dia dapat hak untuk bebas bersyarat, asimilasi, remisi tambahan, bahkan cuti jelang bebas. Iya. Itu hak yang melekat pada seorang JC. Bahwa dia JC ini kan sudah clear. Dia sudah ditetapkan oleh majelis hakim sebagai JC. Lalu kemudian sudah diberi reward dengan hukuman yang paling rendah di antara terdakwa yang lain. Nah, tinggal hak dia setelah jadi warga binaan sebagai JC. Nah, kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan juga, Mbak. Apakah kemudian LPSK kok tiba-tiba memutus? Ya? Perlu kita sampaikan kepada publik, LPSK ini lembaga negara pelaksana undang-undang. Bukan penafsir undang-undang, tapi pelaksana. Nah, di undang-undang itu jelas bahwa seorang terlindung itu tidak boleh, selama dia terlindung nggak boleh berkomunikasi, apalagi komentar, apalagi live, apalagi apa, itu nggak bisa tanpa sepersetujuan LPSK. Nah, bagi LPSK zero tolerance terhadap sekecil apapun pelanggaran terhadap seorang terlindung. Karena apa? Ini berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan. Coba bayangkan, Mbak, kalau karena keteledoran kita, kemudian terlindung kita mengalami apa-apa. Kami ini pimpinan LPSK, di dalam undang-undang LPSK itu kami punya bukan hanya tanggung jawab moral, tapi secara pidana kami bisa dipidana gitu loh. Maksudnya ketika wawancara tiba-tiba mungkin Eliezer disakiti, yang kena imbasnya pimpinan LPSK. Secara pidana dan perdata kita bisa kena gitu. Termasuk juga siapa-siapa yang menghalangi untuk orang dapat perlindungan LPSK itu bisa dipidana. Gitu. Apakah begitu, Mas Aristo? Mengingat dari Kemenkumham mengatakan wawancara ini kan termasuk dari apa ya, kegiatan warga binaan. Nah, ini mengkomunikasikan kepada publik, oh inilah ceritanya. Tapi punya rules juga, kan konsekuensi untuk para pimpinan. Bagaimana Bang Aristo? Jadi gini, yang pertama memang di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada sanksi pidana kepada setiap orang yang menghalang-halangi perlindungan, kemudian timbul misalnya kematian atau luka berat, memang ada tindak pidananya. Tapi apakah sejauh itu dapat menjerat komisioner LPSK, yaitu mungkin bisa berbeda-beda penafsirannya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini kan interview doang gitu kan katanya. Interview doang ngapain sih ribut-ribut gini. Memang yang pertama ada di peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengelolaan informasi itu memang dibolehkan ya napi itu menjalankan interview napi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini kan interviewnya itu kan soal kehidupan, nilai-nilai kehidupan, kegiatannya produktif di lapas itu apa. Tentunya Kemenkumham senang mendengar interview seperti itu, karena itu bagian dari pekerjaan dia. Jadi itu interviewnya menyampaikan, oh Kemenkumham ini udah bekerja dengan baik lah, si Icat bisa ngerjain skripsi, bisa baca buku dan lain-lain. Tapi sekali lagi ada dimensi yang kedua yang tadi saya bilang, jangan lupa Icat ini memang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi teman-temannya ya dalam satu perbuatan, ini kan satu peristiwa nih, satu peristiwa hukum. Ada yang masih belum terima, ada yang masih banding. Ketika dia di interview, yang saya bayangkan adalah ini
memojokkan sebenarnya, ya, memojokkan Sambo, Ya. Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Sementara si Ichatnya ini diportray sebagai orang yang sudah tobat, orang Ya. baik, pahlawan, imbasnya ke sini. Padahal nasibnya mereka ini masih ongoing loh, Baik. masih jalan. Tadi saya bilang makanya ada ini membuat variabel tekanan publik tadi akan begitu keras. Jadi si terdakwa yang lain ini dibanding ini kalau ibarat main bola ya udah 5-0 duluan lah Oke. babak pertama. Baik. Dan kalau boleh saya tambahkan sebagai komparasi, di literatur global ya, misalnya di Amerika, itu nggak boleh loh interview with convicts. Tahun 70-an udah di-ban. Amerika yang sistem hukumnya sangat liberal, dia memban karena ada konsideran-konsideran yang lebih luas tentang security Kita fleksibel juga. sekali dong berarti. Sangat fleksibel, kita sangat fleksibel sekali. Tapi karena dibalik tadi saya bilang, karena dibaliknya ada misi tertentu, ya Kemenkumham menang lah. Ya. Orang dia cerita tentang Bagus bagaimana gitu cerita-cerita yang kegiatannya, ya. bagus tentang Kemenkumham, ya pasti dia mendukung. Baik, yang jadi problem adalah kalau sampai terjadi apa-apa terhadap Eliezer, itu kita tidak inginkan. Pasti sekarang arahannya di mana tempat dia saat ini bermalam atau juga tinggal. Rutan Bareskrim. Nah sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, untuk rutan Bareskrim, apakah nanti penjagaan untuk Eliezer dipastikan akan sama seperti LPSK menjaga Eliezer? Sampai 3 sip loh ini Pak Ito, bagaimana? Ya, baik Mbak Caca ya. Saya ingin ceritakan bahwa Rutan Bareskrim sebagai cabang dari Rutan Salemba itu harus melalui berbagai lapisan dan berada di dalam lingkungan markas ya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi memang menurut pendapat saya dan pengalaman saya itu sangat sulit orang untuk masuk ke sana. Kemudian yang kedua, ini mungkin ada berbeda perspektif ya. Kalau dari pihak daripada media ya yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu mereka bisa melakukan sesuai dengan undang-undang memberikan kebebasan ya. Kebebasan dalam untuk media. Kemudian sementara dari LPSK juga kan sesuai dengan undang-undangnya mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk berinteraksi ya. Tapi kita tadi ada yang menarik bahwa LPSK itu memberikan semacam surat untuk mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan ini juga mungkin kita juga bisa mengatakan bisa saya lakukan, bisa juga tidak dilakukan ya. Barangkali ini ada sesuatu kalimat redaksional yang mungkin menjadi pelajaran buat kedepannya bagaimana. Tapi kalau menurut saya selama Eliezer ada di dalam saat ini, dia pasti jaminannya jauh lebih aman kalau dia sudah di luar. Kalau sudah di luar kan dia sudah tidak dilindungi oleh LPSK, bahkan dari Mabes Polri pun dia di tempat-tempat terbuka yang memungkinkan kalau misalnya ada kejadian bisa sangat memungkinkan. Ya. Jadi betul kalau bahwa kita juga tentunya harus melihat secara kenyataan selama Eliezer masih berada di dalam rutan Bareskrim sampai selesai menjalankan penahanannya atau masa penahanannya dia pasti akan aman. Dan kalau nanti setelah keluar kita juga tentunya tidak tahu ya. Demikian Mbak. Sekarang saya terakhir ke Bang Manajer, ada masyarakat yang kecewa dengan keputusan LPSK. Bagaimanapun juga Eliezer jadi JC karena keamanan akan dijaga terus oleh LPSK. Tapi ternyata tidak, sampai di sini saja ini. Bagaimana? Publik tentu ini juga pembelajaran buat publik bahwa LPSK itu pelaksana undang-undang. Karena undang-undangnya mengatakan di pasal 30 ayat 2 huruf C itu seorang terlindung itu tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Dan ternyata itu sudah berkomunikasi. Dan LPSK bukan tidak melakukan apa-apa. Kita sudah bersurat resmi agar ini jangan ditayangkan. Karena apa? Akan berkonsekuensi terhadap bahasa surat kita itu dapat berkonsekuensi bagi pemberhentian. Pemberhentian perlindungan terhadap Richard. Tapi akhirnya kan tayang juga. Nah karena itu sesuai dengan perjanjian kita, ini kita pandang melanggar perjanjian. Karena itu kemudian tidak ada pilihan lain memang buat LPSK dengan berat hati begitu ya. Kita mempertimbangkan semua kok. Tetapi demi karena di LPSK itu kita sekali lagi dalam konteks perlindungan kita nggak mau zero toleran terhadap pelanggaran. Karena itu kemudian kita putus, kita cukupkan perlindungan itu sampai di situ. Hak-hak yang selama ini kita berikan kita cukupkan, kita hentikan. Soal GC karena itu sudah keputusan majelis hakim tentu dia punya hak.
Gitu. Baik. Begitu. Bagaimanapun keputusan juga keputusan sudah terlanjur, keputusan sudah dibuat, kita hargai. Terima kasih Bang Manajer. Nanti saya masih akan berbincang dengan Pak Ito, dengan Bang Aristo, bahkan dengan kuasa hukum Eliezer pemirsa. Apa yang terjadi sampai separah inilah akhirnya dicabut perlindungan fisik? Apakah jangan-jangan ada prosedur yang terlewati sehingga ini menyalahi aturan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.